Selamat pagi Bu Puji. Pagi Bu Lija. Oke Bu, assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Lija. Baiklah, saya berterima kasih atas kesempatan kali ini Ibu Puji bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara saya hari ini Bu Puji. Saya berterima kasih sekali. Wawancara kali ini saya ingin bertanya-tanya tentang keputusan Ibu mengambil keputusan di sekolah ya Bu, yang berdasarkan dengan dilema etika dan atau bujukan moral. Baiklah, sekarang kita masuk pertanyaan pertama ya Bu Puji. Baik Bu Lija. Ini Ada berapa pertanyaan nih? kurang lebih 8 Ibu Puji ya. Pertama ya. Oke. Sekarang ini Bu, masuk pertanyaan pertama. Bagaimana nih cara Ibu mengidentifikasi masalah yang ada di sekolahan Ibu yang merupakan kasusnya yang merupakan dilema etika atau bujukan moral nih Bu? Ya, baik Bu. Mengidentifikasi ya Bu. Mengidentifikasi dulu ya. Berarti Ya. mengidentifikasikan itu dengan cara pertama kita mengetahui dulu hakikat dari permasalahan tadi ya Bu ya. Kemudian kita mencari permasalahan yang sebenarnya yang perlu mendapat perhatian, yang perlu dipecahkan. Misalnya kebetulan ada satu anak nih, anak panti asuhan, dan kebetulan kita di lingkungan Muhammadiyah ini ada panti asuhan seorang anak yang namanya Aini. Itu perlu saya ceritakan dulu ya Bu? Boleh. Atau nanti ini langsung ya? Boleh Ibu ceritakan. Baik, sedikit ya. Nah, ini adalah orang tua. Kita tahu di panti asuhan itu anak-anak yatim dan duafa. Jadi ini latar belakangnya adalah anak yang orang tuanya sudah ibunya meninggal, ayahnya ada suatu masalah gitu. Jadi akhirnya dia terlantar dan diambil oleh panti Muhammadiyah karena usianya sebenarnya itu usia 6 tahun dan harus 6 tahun lah ya. 6 tahun. Jadi karena dia latar belakang kurang sosialisasi, datang ke sekolah itu agak terkejut sedikit Bu. Jadi belum bisa mau berbaur dengan teman-temannya. Pertama mau sekolah, ada beberapa hari kemudian dia malu dan mau bergabung. Entah apa sebabnya, itu kita mengidentifikasikannya bahasanya latar belakang dia tidak bisa bersosialisasi. Oke. Jadi sulit bersosialisasi ya Bu ya. Kebetulan ada panti dekat sekolahan Ibu ya Bu, panti asuhan. Oke. Jadi ini kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa nih yang Ibu ambil selama ini Bu supaya Aini tadi mau bersosialisasi dengan teman-temannya Bu? Baik, langkah yang kita ambil itulah kita mengumpulkan fakta dan data yang relevan dulu ya Bu ya. Bagaimana kita mengumpulkan data itu, kenapa sih ini tadi tidak mau ya Bu ya. Kemudian kenapa, apa sebabnya, bagaimana latar belakang tadi pertama itu kita tidak tahu kan. Rasanya dia keluarga nggak ada, yaitu berarti dia belum bisa bertemu dengan orang ramai. Jadi salah satunya dia belum bisa berbaur dengan teman-temannya. Berarti faktanya itu salah satunya tidak punya orang tua dan belum bisa bersosialisasi dengan teman sekelasnya. Ya. Jadi nih itu ya Bu ya. Jadi ini kira-kira hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam mengambil keputusan tentang kasus-kasus ini tadi Bu? Nah, kemudian kita mengolah data tadi. Kemudian dari data tersebut kita menjadikan sebuah informasi bahwasanya ini orang tuanya nggak ada. Tentu jadi kita mengambil kemudian jadikan sebagai suatu keputusan. Pertama kita ambil keputusan itu, kita melakukan pendekatan kepada ini. Pernah saya coba, itu memang berhasil. Ajak bermain dulu. Ternyata mau Bu sosialisasi, tapi masih nggak mau masuk kelas, masih bermain di luar. Jadi itu solusinya, kita mendekati anak tersebut. Mendekati pelan-pelan ya. Itu salah satunya. Oke. Ini Bu, kira-kira tantangan apa nih Bu yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan tentang Aini tadi Bu?
Nah, tantangannya memang dari ini juga tuh salah satunya. Kemudian kita keterbatasan pendidik kan. Oke. Karena kenapa keterbatasan pendidik? Karena pendidik ini adalah kalau dari PAUD tahu ya Bu ya, 1 guru untuk 15 anak. Nah, jadi itu tantangannya. Jadi kalau guru memujuk 1 ini akan terbengkalai, akan tertinggal anak yang lain ya Bu ya. Nah, jadi saya langsung saya ambil alih dan saya akan bermain di luar bersama ini tersebut. Oke. Jadi tantangannya perlu guru khusus untuk memujuk Aini ya Bu ya, pelan-pelan bisa bersosialisasi. Sementara ini terpaksa ibu yang turun tangan ya Bu ya, sebagai kepala sekolah. Oke. Jadi apakah sekarang ini kira-kira ibu, apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu? Kira-kira kalau ibu ada kasus, ibu selesaikan saat ini atau ibu tunda jadwalnya besok atau besoknya gitu Bu? Tergantung kasusnya ya Bu ya. Nah, ada yang bisa kita selesaikan saat itu, ada yang bisa kita besok tunda besoknya. Saya seperti kasus saya ini tadi, kalau pas saya di sekolah biasanya kita langsung ambil tindakan ya Bu ya, kita melakukan pendekatan atau kemana. Nah, kemudian kasus menyelesaikannya lagi salah satunya kita melakukan diskusi dengan guru, bisa hari ini atau besok ya, tergantung melihat Bu kondisinya, mana yang dibutuhkan untuk butuh saat itu atau besoknya masih bisa ditunda, biasanya begitu. Lihat situasi dan kondisi ya Bu ya. Biasanya begitu sih Bu. Kepentingan kasusnya ya Bu ya. Berat atau ringan atau masih kita tunda. Biasanya begitu. Biasanya begitu sih. Iya. Oke. Ini kira-kira nih Bu, faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil suatu keputusan dilema etika nih Bu? Nah, biasanya faktornya itu ada dari majelis guru, bisa dari luar dan dari dalam. Biasanya kita minta bantuan mengambil keputusan itu, kita berdiskusi sama guru-guru. Wali anak tersebut bisa salah satunya ya, jadi bisa orang tua faktornya, dari majelis guru dan dari sekolah. Biasanya begitu sih Bu. Itu yang membantu, yang mendukung ya Bu, yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan ya Bu ya. Oke, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan nih Bu, kira-kira pengalaman apa yang bisa Ibu petik dari mengambil keputusan menurut dilema etika ini Bu? Ya, pengalamannya adalah kita melihat pengalamannya bahwasanya mengambil dilema etika ini keputusan yang benar sulit ya Bu ya. Katakan sulit tidak, karena melihat dari kondisi tadi anak tersebut, mereka harus tahu mana ya dilemanya, kepentingannya dulu yang mana ya. Jika itu mana yang lebih dominan, mana yang terbaik, mana yang lebih resikonya kecil, biasanya begitu sih Bu. Kita lihat dulu gimana, ambilnya begitu keputusan. Karena sesuatu masalah ini kan kita mau lihat dulu dari mana akar masalahnya, bagaimana cara pemecahannya, solusinya. Jadi ambil keputusan itu tidak boleh gegabah. Jadi harus kita lihat dulu sisi baik dan buruknya. Keputusan yang kita ambil itu memang harus dipikirkan matang-matang dulu. Ambil dari sisi mencari informasi dari segala hal gitu kan. Jadi beberapa alternatif itu yang perlu kita berikan kesimpulannya, kemudian memutuskan tindakan apa yang harus kita lakukan. Biasanya sih begitu. Dianalisis dulu lah Bu ya. Oke Bu Puji, sepertinya sesi wawancara kita sampai di sini, singkat, padat, tepat. Saya berterima kasih sekali lagi Bu Puji atas waktunya, bisa meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih banyak Bu Puji. Ya, Bu Liza, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Liza. Terima kasih sudah meluangkan waktunya sebentar untuk kita berdiskusi atau wawancara ya Bu Kas. Oke Bu Liza. Baik Bu Kas, kita mulai aja Bu Kas ya, pertanyaan pertama. Baik, bagaimana Bu selama ini Ibu mengidentifikasi nih Bu kasus-kasus yang ada di sekolah Bu sebagai kepala sekolah? Terima kasih Bu Liza udah percaya nih mewawancarai saya. Semoga Bu Liza lancar, nanti makin kedepannya sukses. Amin.
memang kasus-kasus di sekolah itu beragam sebenarnya Bu Liza. Beberapa tipe anak-anak, terus orang tua murid, banyaklah tipenya. Kalau salah satunya di antara anak murid kita, anak didik kita tuh ada memang kasusnya pendanaan dari biaya. Untuk itu memang kami pihak sekolah kita kan memang sudah mensiasati dengan cara komunikasi dengan orang tua. Harapan kita pihak sekolah, orang tua pun juga ada feedback, respon positif dengan kita pihak sekolah. Jadi ada kasus anak ya Bu ya? Iya. Oke. Pertanyaan kedua Bu Kas, kira-kira nih bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Ibu Bu, terutama menghadapi kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar nih, keputusannya yang sangat sulit gitu Bu. Gimana Bu cara Ibu mengambil keputusan ketika kepentingannya sama-sama penting, sama-sama benar gitu? Iya Bu Liza, memang kasus ini memang pas dengan pertanyaan Bu Liza. Oh iya. Benar sekali memang. Pihak sekolah dan orang tua peserta didik kita. Jadi kemarin ada memang awalnya anak ini dia berdua tetap datang ke sekolah awalnya, selalu mengikuti pembelajaran seperti biasa. Terus beberapa bulan ke depan, pengecekan pembukuan keuangan sekolah ternyata belum ada dibayar sama sekali. Oke. Ini Bu Kas, pertanyaan kedua Bu Kas ya, lanjut Bu Kas ya. Ini bagaimana kira-kira Bu Kas mengambil keputusan ketika ada kasus di sekolah itu yang sama-sama benar, yang kepentingannya sama-sama penting Bu Kas. Bagaimana Ibu Kas mengambil keputusan Bu Kas ketika bertemu kasus seperti itu? Oke Bu Liza, memang pas pertanyaan Bu Liza ini memang sekolah kita memang dilema dengan dua kasus yang seperti ini, Iya. antara kita pihak sekolah dan peserta didik, ya orang tua. Terus lagi Bu Liza, memang pihak sekolah kita sudah mencoba menyelesaikan masalah ini melalui mengabari orang tua peserta didik kita lewat WA, chat, menanyakan kabar anaknya. Karena di awal-awal anak ini aktif, masuk belajar terus, aktif memang, udah banyak perubahannya. Terus di beberapa bulan ke depan, anak ini mulai tidak masuk sekolah. Itu makanya ditanyakan, ada apa sebenarnya Ma dengan orang tua wali murid kan? Cuman sampai sekarang kami tidak dapat nih jawabannya, apakah terkendala karena ekonomi, keuangan, atau ada hal lain. Rencananya memang nanti bakalan pihak sekolah kita bakalan ke rumah orang tua peserta didik ini untuk bertanya langsung. Oke, jadi seperti itu ya Bu Kas Iya. ya. Oke, kira-kira nih Bu Kas, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu Kas lakukan selama ini Bu Kas? Selama ini untuk Langkahnya. penyelesaiannya kasus tersebut, Iya. biasanya kami pertama kan ngecek dulu nih, Iya. tanya dulu apa kabar, ada enggak responnya. Iya. Tak ada juga. Tanya lagi, apa kabar hari ini? Anak bu guru Ma, bu gurunya rindu nih. Tanya lagi, tidak ada respon juga. Terus hal ini dibicarakan dengan guru-guru semua. Bagusnya, ayo teman-teman kita ke rumah peserta didik, kita lihat ayo apa sebenarnya yang terjadi, kendalanya apa sebenarnya. Itulah. Oke, jadi seperti itu ya Bu Kas ya. Iya. Oke, pertanyaan yang keempat Bu Kas, kira-kira yang Ibu Kas anggap efektif nih dalam mengambil keputusan atas kasus-kasus tadi Bu Kas, kasus dilema etika yang sama-sama benar, yang sulit diputuskan gitu. Iya. Kira-kira yang Ibu Kas anggap sangat efektif gitu hal-halnya. Iya, oke Bu Liza. Memang selama ini saya pihak sekolah, atas nama pihak sekolah memang Bu Liza
punya pemikiran, rencananya datang dulu ke rumah peserta didik ini, tahu penyebabnya apa, terus lagi dikasihlah tempo. Kalau memang kendalanya ekonomi, dikasih tempo dulu berapa bulan ke depan. Semoga dengan ada respon orang sekolah kita, ada feedback positif dari peserta didiknya. Ya, mudah-mudahan ya Bu Kas ya. Amin. Iya Bu. Oke, nih apa saja yang Ibu Kas tentukan nih dalam mengambil sebuah keputusan. Misalnya nih ada kasus nih Bu Kas, yang perlu diselesaikan, Ibu Kas itu harus menyelesaikannya hari ini, Iya. atau Ibu Kas menunda besok ini, dijadwalkan ulang kasusnya, atau bentuk penyelesaiannya seperti apa, Ibu Kas tunda, Ibu jadwalkan ulang, Iya. atau ketika ada kasus langsung Ibu selesaikan, atau gimana Bu Kas? Ya, kalau untuk permasalahan ini biasanya saya menanyakan dulu dengan rekan-rekan guru. Iya. Tanyakan dulu semua, duduk sama-sama. Masalahnya seperti ini, bagaimana menurut guru-guru semua? Ayo kita keluarkan pendapat, biar sama-sama enak. Karena kita semua di satu sekolah itu adalah keluarga. Jadi kalau saya pribadi rapat dulu sama-sama. Ayo kapan kita selesaikan ini? Ayo kita tindak lanjuti. Oke, jadi diskusi dulu. Diskusi ya, dulu. Kas. Iya. Nih, kira-kira faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan di sekolah? Di sekolah. Iya, faktor. Iya Bu. Kalau untuk ngambil keputusan, memang Bu, tidak dipungkiri, tetap kita harus sejalan. Ada guru-guru di situ, tetap harus saya pribadi tetap menanya guru-guru, ayo maunya kita seperti apa nih, ada masalah ini nih, ayo kita rembukkan sama-sama biar kita sama-sama cari solusinya. Seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Faktor-faktor yang mempermudah Iya. ya Bu ya. Betul Bu. Tanya dulu kawan-kawan semua. Terus kalau kita ngambil keputusan ini, seperti apa tindak lanjutnya ke depannya biar sama-sama bagus, untuk maju, sekolah pun maju, peserta didik maju, guru-guru pun maju. Ini pertanyaan terakhir nih Bu Kas Oke, ya. bisa. Pertanyaan terakhir. Nih, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil nih Bu ketika Ibu sudah mengambil keputusan dilema etika atau yang sama-sama benar tadi, keputusannya sangat sulit ya Bu. Betul. Yang diambil keputusan. Kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapati? Sebenarnya Bu Liza, banyak pembelajaran yang bisa diambil dari sini. Terutama kita komunikasi, saling terbuka. Apapun permasalahannya, ayo rembuk, kita duduk sama-sama bicarakan, pasti dapat solusi. Apapun permasalahannya itu pasti ada solusinya dengan cara komunikasi yang lancar, duduk saling terbuka. Itulah Bu Liza. Jadi diskusi, komunikasi terbuka, betul, mengambil keputusan yang sangat sulit ya Bu betul, ya. Bu Liza, jangan ada merugikan salah satu pihak. Sama-sama, pokoknya sama-sama, tidak ada yang sama-sama. dirugikan ya, Bu betul Kas, Bu ya. Liza. Oke. Bu Kas, terima kasih Sama-sama, untuk Bu waktunya Liza. bersedia di wawancara. Iya Bu Liza, sukses ya, lancar ya. Amin. Terima kasih untuk diskusinya. Sama-sama Bu Liza. Oke, Sampai ya jumpa di sama-sama. lain waktu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.